Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk pada pembahasan materi kami pada hari ini, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Fatmawati Tuarita sebagai pemateri 1, dan ada teman saya Waisma Siompo sebagai pemateri 2, dan ada Ratita Kimpo sebagai pemateri ketiga. Dan untuk itu langsung saja kita masuk pada pembahasan dengan judul kami yaitu pengembangan materi ajar dan LKPD. Dalam pengembangan materi ajar dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat yang penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dalam pengembangan materi perlu diperhatikan cakupan pengetahuan yang terdiri dari 4 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan fakta, yaitu sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik atau tunggal, baik yang telah maupun yang sedang terjadi, dapat diuji atau diobservasi. Yang ketiga yaitu pengetahuan konsep, yaitu adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Materi konsep contohnya pengertian zakat syarat dan rukun sholat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedur. Pengetahuan prosedur yaitu materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contoh yaitu langkah-langkah dalam pengurusan jenazah. Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empiris. Yang keempat yaitu pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Mata kognitif adalah kesadaran berpikir tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Dalam konteks pembelajaran, peserta didik mengetahui bagaimana untuk belajar, mengetahui kemampuan dan modalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar terbaik untuk belajar efektif. Baik, kita lanjut ke pembahasan LKPD. LKPD adalah lembaran-lembaran berisi materi ringkas dan tugas yang mengacu pada kompetisi dasar dan dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan. LKPD juga dapat diartikan sebagai tugas pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran yang dapat menuntun peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran dan memiliki komunikasi matematis yang baik. Fungsi lembaran kerja peserta didik atau LKPD ada 4, yaitu 1. Sebagai media pembelajaran yang membantu guru dalam mengaktifkan peserta didik. 2. Sebagai media pembelajaran yang mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. 3. Sebagai media pembelajaran yang dapat melatih kemampuan peserta didik. Keempat, memudahkan terlaksanaannya kegiatan belajar mengajar. Tujuan dalam penyusunan LKPD yaitu untuk menyajikan media pembelajaran yang praktis. 2. Untuk menyajikan penugasan dan tugas untuk meningkatkan penguasaan materi pada peserta didik. Ketiga, untuk melatih pembelajaran mandiri pada peserta didik. Dan keempat, untuk memudahkan pemberian tugas kepada peserta didik. Baik, di sini kita lanjut dengan pembahasan terkait dengan unsur-unsur lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Menurut Prastowo 2011 terdapat 8 unsur LKPD, yaitu yang pertama judul, kedua kompetensi dasar yang akan dicapai, ketiga waktu penyelesaian, keempat peralatan yang diperlukan dalam penyelesaian tugas, kelima informasi singkat, keenam langkah pengerjaan, ketujuh tugas yang harus dikerjakan, dan yang kedelapan laporan yang harus dituliskan. Adapun unsur-unsur yang terdapat pada lembar kerja peserta didik
atau yang disebut dengan LKPD yang dikembangkan. Yang pertama, judul. Yang kedua, nama mata pelajaran, kelas, alokasi waktu. Ketiga, alat dan bahan yang diperlukan dalam penyelesaian tugas. Keempat, petunjuk pengerjaan. Kelima, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, dan sumber referensi. Keenam, kegiatan pembelajaran, dan ketujuh, latihan soal. Langkah-langkah penyusunan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum berupa KI, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Ketiga, menentukan judul LKPD berdasarkan kompetensi dasar, materi pokok, atau pengalaman belajar yang diinginkan sesuai kurikulum. Dan yang kelima, menulis LKPD. Nah, menulis LKPD dengan langkah-langkah itu ada 4. Yang pertama, merumuskan kompetensi dasar. Kedua, menentukan alat penilaian. Ketiga, menyusun materi. Dan yang keempat, memperhatikan struktur LKPD. Berikutnya atau nomor 6. Langkah-langkah pengembangan lembar kerja peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan LKPD yang baik, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui LKPD yang dikembangkan. Yang kedua, mengumpulkan materi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun unsur-unsur LKPD. Dan yang keempat, memeriksa dan menyempurnakan LKPD. Terdapat variabel yang perlu diperhatikan sebelum LKPD disebarluaskan, yaitu yang pertama, kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran. Kedua, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran. Ketiga, kesesuaian unsur LKPD dengan tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, kejelasan penyampaian, yaitu LKPD mudah dibaca dan tersedia ruang untuk menuliskan jawaban dari tugas yang diberikan. Ya, mungkin itu saja hasil dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.